Mendapatkan rampasan. Kenapa ia begitu kuat? Seru salah seorang dari mereka yang menyaksikan rekannya dibunuh. Pergerakan Li Yuan sangat cepat, tidak sampai mata berkedip ia sudah menghabisi lawannya. Hal ini membuat beberapa orang lawannya mundur beberapa langkah secara tidak sadar. Namun salah seorang dari mereka yang memiliki kekuatan paling tinggi berekspresi sangat marah. Dia memandang ke arah Li Yuan penuh dengan permusuhan, pedangnya pun bersiap ia gunakan untuk membunuh targetnya. Kurang ajar. Seru orang itu sambil bergerak ke arah Li Yuan yang saat ini terlihat sedang lengah sehabis membunuh salah satu rekannya tersebut. Saat bergerak ke arah Li Yuan, energi Qi yang ganas segera mengalir dari dalam tubuh penjahat tersebut. Selanjutnya pedang di tangannya menghujam ke arah Li Yuan hingga membentuk tekanan udara yang kuat hingga siap meledak ke sekitar tubuh Li Yuan. Melihat serangan yang datang seperti tekanan angin yang meraung, membuat Li Yuan segera membentuk pertahanan dengan memblokir serangan tersebut. Mau tidak mau ia harus menghadapinya secara langsung tanpa sempat bisa menghindar, dengan seketika kekuatan internalnya bangkit menyelimuti pedang yang berada di tangannya, membuat pedang tersebut tampak bercahaya. Sring, sring. Benturan keras benda logam terdengar di udara, tekanan udara yang sebelumnya diciptakan oleh penjahat dari kelompok 7 hantu, seketika menjadi hancur dan meledak menjadi gelombang yang beriak. Bam! Memanfaatkan momentum ini, cahaya pedang Li Yuan terus bergerak ke arah penjahat tersebut sambil melakukan serangkaian serangan balik. Tubuh penjahat tersebut yang sudah kehilangan keseimbangan akibat ledakan tersebut, menjadi tidak fokus terhadap serangan balik yang dilancarkan oleh Li Yuan. Detik berikutnya Li Yuan mengangkat pedangnya dan menebas ke arah penjahat tersebut secara brutal. Treng, treng, treng. Benturan pedang kembali terjadi, namun situasi tidak menguntungkan mendera pihak musuh. Sebuah sabetan yang ditangkis oleh penjahat tersebut membuatnya harus terhempas akibat tidak mampu menahan kekuatan Li Yuan. Darah segar keluar dari mulutnya dan pedang yang berada di tangannya pun patah menjadi 2 bagian. Tidak mengecewakan, ucap Li Yuan sambil memandang pedang yang ia pilih sebelumnya di paviliun angsa emas. Bagaimana mungkin kau bisa sekuat ini, ucap penjahat dari kelompok 7 hantu tersebut sambil memegang dadanya yang bercucuran darah. Dalam waktu singkat, 5 orang yang tersisa menjadi ketakutan, 2 orang yang maju sebelumnya memiliki kekuatan di atas mereka. Tetapi dengan mudah dikalahkan oleh target yang seharusnya mereka bunuh. Namun baru saja mereka menyadari hal tersebut tubuh Li Yuan sudah berada di hadapan mereka dan menebaskan pedangnya secara membabi buta ke arah pinggang mereka. Detik berikutnya tubuh mereka terbelah menjadi 2 bagian, kekuatan tebasan pedang Li Yuan hanya bisa mereka rasakan dengan cahaya dingin yang diiringi terbelahnya tubuh mereka menjadi 2 bagian. Tatapan mata mereka jatuh kepada Li Yuan dengan penuh penyesalan, jika saja mereka tahu kekuatan targetnya maka mereka tidak akan mengambil misi ini. 1. Menyaksikan rekan-rekannya tewas, seorang yang tersisa dengan luka parah tersebut segera merasakan keputusasaan yang mendalam. Tunggu, jangan bunuh aku atau kelompok 7 hantu akan mencarimu, ucap pria tersebut mencoba menakuti Li Yuan. Oh rupanya kau hanyalah orang suruhan, balas Li Yuan sambil mencibir. Dalam ingatannya, kelompok 7 hantu adalah organisasi pembunuh yang sangat berbahaya karena terdiri atas 7 orang serta seorang pemimpin yang misterius yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Selain merampok, kelompok 7 hantu juga berada di belakang para pejabat penguasa wilayah. Keberadaan mereka sangat sulit diberantas, seperti sudah dilabeli oleh penguasa tertentu. Detik berikutnya tubuh Li Yuan melesat seperti bayangan, lalu langsung menyerang penjahat tersebut dengan sebuah tendangan yang sangat keras. Buff! Penjahat tersebut terjungkal beberapa meter ke belakang, luka di dadanya semakin parah dan dari mulutnya kembali memuntahkan darah segar. Apa kau pikir orang sepertimu layak mengancamku? Li Yuan kemudian melangkah maju tanpa memberikan kesempatan lawannya untuk bangkit. Tanpa berbelas kasihan, ia segera melayangkan sebuah tendangan keras lagi yang tertanam di dada penjahat tersebut. Krak! Tulang dadanya patah, terlihat cekungan yang agak dalam di dadanya meninggalkan jejak kaki Li Yuan yang sekaligus mengantarkannya ke alam baka. Di dunia fana ini Li Yuan tidak akan mengasihi kepada orang-orang yang memusuhi dirinya, apalagi ia juga masih harus menjalani petualangan di masa depan yang tentunya akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih menantang bahaya. Setelah membunuh orang-orang dari kelompok 7 hantu tersebut, Li Yuan tidak segan-segan menjarah cincin penyimpanan yang berada di jari tangan mereka. Baginya yang saat ini sangat membutuhkan sumber daya, cincin penyimpanan tersebut seperti kompensasi pengganti lelahnya. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan yang berjumlah 7 buah tersebut Li Yuan segera meninggalkan itu dan melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Ia khawatir jika banyak orang yang mengetahuinya maka akan menjadi hal buruk yang tidak mudah ia hadapi. Selama dalam perjalanan, Li Yuan memikirkan untuk segera mencari tempat yang aman untuk berlindung.
Langkahnya untuk bergabung ke Sekte Raja Wali Emas semakin mantap, dengan berada di sekte maka mustahil kelompok 7 hantu bisa mengganggu dirinya. Selain itu ayahnya juga akan mendapatkan perlindungan dari sekte jika terjadi sesuatu, oleh karena itu hal yang perlu dilakukan oleh Li Yuan adalah menjadi kuat dan dapat mencuri perhatian para petinggi sekte. Menjelang siang hari Li Yuan sudah berada di kediamannya kembali, namun ia tidak melihat ayahnya. Sebagai seorang tetua, ayahnya biasanya berada di bangunan utama klan Li. Para tetua lainnya dan juga patriark sering mengadakan pertemuan membahas urusan perdagangan ataupun urusan lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan klan hingga malam hari. Li Yuan kemudian memasuki kamarnya, ia sudah tidak sabar ingin melihat isi dari cincin penyimpanan yang baru saja ia dapatkan setelah membunuh orang-orang dari kelompok 7 hantu. Hanya berisi beberapa tile emas dan perak saja, apakah semiskin ini anggota kelompok 7 hantu? Gerutu Li Yuan sesaat setelah memastikan isi dari beberapa cincin penyimpanan. Namun selanjutnya Li Yuan terkejut dengan cincin penyimpanan yang merupakan milik dari ketua kelompok, ada sekitar 50 butir pil pengumpul ki yang tersusun rapi di dalamnya. 1. Ini baru berharga, ucap Li Yuan dengan penuh semangat, pil pengumpul ki ibarat harta karun baginya. 1. Selanjutnya ia mengumpulkan sekitar 100 tile emas serta beberapa senjata tajam seperti pedang dan tombak yang nilainya tidak seberapa dari hasil jarahannya hari ini. Hanya saja di mata Li Yuan yang sudah mendapatkan barang-barang berharga sejak kecil tidak menghiraukan isi benda dari dalam cincin penyimpanan. Kendati demikian ia juga tidak menampik harta yang baru saja ia dapatkan bisa dianggap sebagai kompensasi. Belum lama ini ia baru saja mengeluarkan uang simpanannya untuk belanja di pavilion angsa emas, oleh karena itu dengan adanya pemasukan saat ini bisa dianggap sebagai proses tambal sulam. Kuota Sekte Pedang Biru. Setelah memindahkan barang-barang berharga ke dalam cincin penyimpanannya, Li Yuan berfokus kepada pil pengumpul ki. Melalui teknik kultivasi aura naga, ia ingin memurnikan pil-pil tersebut untuk melakukan penerobosan dan tidak membuang waktu dengan percuma. Untung saja pil ini memiliki kualitas yang sama dengan yang sebelumnya aku minum, gumam Li Yuan dengan perasaan senang di dalam hatinya. Pil kelas atas memang sangat berharga. Entah dari mana kelompok 7 hantu itu mendapatkannya namun bagi Li Yuan benda tersebut sangat berharga jika dibandingkan dengan emas dan perak. Saat ini ia benar-benar harus menjadi kuat, tidak peduli dengan resikonya ia tidak boleh mati untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya Li Yuan kembali berkultivasi di dalam kamar pribadinya, ia berkonsentrasi dan menenangkan pikirannya sebelum ia memulai teknik rahasianya. Li Yuan kemudian memasukkan 10 butir pertama pil pengumpul ki, sambil menarik napas dalam-dalam ia mulai mengeluarkan teknik aura naga yang baru beberapa hari yang lalu menjadi andalannya. Hanya dalam beberapa kali tarikan napas, esensi pil pengumpul ki dimurnikan menjadi energi murni yang diserap ke dalam tubuh Li Yuan. Energi yang besar menyembur seperti air sungai yang deras membanjiri lautan energi yang terdapat di dalam dantiannya. Meski demikian dalam 1 jam berikutnya Li Yuan masih belum bisa menerobos. Energi yang dimurnikan dari pil pengumpul ki menguap begitu saja di dalamnya. Sepertinya kondisi ini lebih sulit dari sebelumnya, gumam Li Yuan sambil memasukkan kembali 10 butir kedua dari pil pengumpul ki. Energi yang kuat berikutnya kembali menyembur ke dalam dantiannya, tenaga dalam yang sebelumnya terkondensasi di dalam tubuhnya kini seperti mendapatkan energi tambahan yang membakar vitalitas di dalam tubuhnya. Boom! Ledakan teredam terdengar halus di dalam tubuhnya, menandakan ia berhasil menerobos ke ranah pendekar kaisar tingkat awal. Meski sudah naik tingkat, Li Yuan tetap melanjutkan kultivasinya dengan menghabiskan 30 butir pil pengumpul ki yang tersisa. Li Yuan yang begitu terobsesi dengan peningkatan kekuatan internalnya terus memaksimalkan kemampuan dirinya secara gila-gilaan. Apalagi dengan ancaman kelompok 7 hantu, ia tentunya harus lebih berhati-hati. Dengan sisa pil yang ada ia terus memaksimalkan potensinya hingga kembali menerobos ke tahap kaisar tingkat menengah, kemajuannya sudah sangat luar biasa. Setelah dirasa cukup, waktu yang tersisa ia gunakan untuk menstabilkan kekuatannya yang baru saja menerobos. Hingga sore harinya Li Yuan baru beranjak keluar dari dalam kamarnya, bau tidak sedap sudah tercium dari tubuhnya akibat sisa-sisa pemurnian pil yang langsung dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Salah satu kelebihan teknik kultivasi aura naga adalah dapat membuang kotoran akibat sisa-sisa kandungan herbal yang tidak terserap. Bahkan dalam kadar tertentu, segala jenis racun yang memasuki tubuh Li Yuan akan dikeluarkan kembali melalui pori-pori kulitnya. Untung saja tidak ada yang melihat, gumam Li Yuan sambil mengendap-endap menuju kamar mandi. Bau menyengat dari tubuhnya benar-benar seperti bau busuk, Li Yuan sudah menghabiskan 50 butir pil. Jadi wajar saja jika efek dari residu pil tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap.
Andai saja orang lain tahu jika Li Yuan memurnikan 50 butir pil pengumpul Qi hanya dalam setengah hari, maka akan terjadi kegemparan di dunia kultivasi. Perlu diketahui, pil pengumpul Qi hanya bisa digunakan secara normal 1 butir untuk proses kultivasi. Itu pun bergantung kepada kemampuan kekuatan seseorang untuk menstabilkan energi yang terdapat dalam pil tersebut. Bahkan tingkat keberhasilannya juga tidak besar, pil tersebut biasanya hanya digunakan untuk pemantik saja. Namun berbeda halnya dengan Li Yuan, melalui teknik kultivasi aura naga ia mampu memurnikan kandungan dalam pil tersebut secara maksimal. Bahkan ia sudah mencapai ranah pendekar kaisar tingkat menengah di akhir kultivasinya. Hampir 1 jam lamanya Li Yuan membersihkan diri, ia sudah memiliki tenaga dalam yang lebih stabil dan lebih kuat dari sebelumnya. Kini ia sudah berada di ranah pendekar kelas menengah yang umumnya diraih pria parubaya, peningkatannya sangat pesat dan sudah bisa disejajarkan dengan kultivator jenius. Li Yuan yang sudah menggunakan pakaian baru tampak tenang menuju ruang tengah, hingga hari mulai gelap ia masih belum menemukan ayahnya. Hanya pelayan rumah yang biasa membantu yang terlihat sedang membersihkan ruangan. "Bibi, kenapa ayah belum kembali?" tanya Li Yuan. "Sepertinya Tuan Besar masih berada di aula utama, ada masalah yang cukup pelik terkait persiapan ujian masuk Sekte Pedang Biru," ucap pelayan tersebut. "Apa? Memangnya ada hal apa yang membuat masalah tersebut menjadi rumit?" Li Yuan mengerutkan kedua alisnya, ia terkejut mendengar penjelasan dari pelayan rumah tersebut. Dalam ingatannya seharusnya tidak ada masalah berarti karena Li Feng sudah memiliki kualifikasi yang cukup dan sudah dibuktikan dalam ajang pencarian bakat klan Li. Hal ini terkait dengan jumlah kuota yang diberikan oleh Sekte Pedang Biru, ada 5 kuota yang didapatkan dan dalam hal ini Tuan Besar bermaksud memperjuangkan 1 tiket untuk Tuan Muda, ungkap pelayan tersebut berterus terang. Mendengar penjelasan dari pelayan rumah tersebut, hati Li Yuan menjadi hangat. Ayahnya yang begitu bersikeras untuk mendapatkan tiket demi dirinya sungguh membuatnya terharu. Memang sebelumnya ia hanya tertarik dengan sekte berpedang, dalam hal ini Sekte Pedang Biru. Namun setelah berbagai rangkaian peristiwa maka ia sudah memantapkan hatinya untuk bergabung ke Sekte Raja Wali Emas mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dan tidak akan mau memanfaatkan nama klan Li. Meskipun hanya sekte nomor 2, Li Yuan merasakan tidak ada masalah selama bisa melindungi dirinya dari ancaman kelompok 7 hantu. Selain itu Sekte Raja Wali Emas berada di puncak pegunungan yang memiliki esensi alam yang murni. Hal ini tentu sangat cocok dengan teknik kultivasi yang dijalani oleh Li Yuan. Li Yuan kemudian melangkah keluar menuju aula utama klan Li. Ia tidak mau membuang waktu ayahnya karena memperjuangkan sesuatu yang tidak perlu. Sambil melangkah dengan cepat, ia berharap segera tiba sebelum terlambat. Dengan melangkah cepat tidak lama kemudian Li Yuan tiba di aula utama klan Li. Di dalam ruangan tersebut memang terdapat banyak orang yang sedang mengadakan pertemuan. Tidak hanya para petinggi klan, tetapi Li Feng dan beberapa orang pemuda juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Li Yuan yang baru saja tiba menjadi perhatian banyak orang, hal ini tentu saja berkaitan dengan dirinya yang dikabarkan terluka parah sebelumnya, namun kini ia hadir dan tampak baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. "Kebetulan putra yang kau banggakan sudah hadir di tempat ini, biarkan orang-orang menilai apakah ia layak atau tidak untuk bergabung dengan Sekte Pedang Biru," ucap Patriark Li dengan lantang. 1. Membalas dendam. Seketika semua orang menatap ke arah Li Yuan yang baru saja bergabung, terutama Li Feng yang memandangnya dengan tatapan bengis. "Mohon maaf Patriark dan para tetua, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan Sekte Pedang Biru. Jadi, silahkan berikan kuota tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan," ucap Li Yuan dengan nada yang tenang namun serasa tidak nyaman didengar. Bagai petir di siang hari ucapan Li Yuan telah mengagetkan banyak orang. Kendati demikian masih ada beberapa orang bodoh yang beranggapan jika Li Yuan memang tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan tersebut. "Putraku," ucap Song Fu ke arah Li Yuan. 1. Pada saat ini ia merasa jika usahanya akan sia-sia jika Li Yuan melepaskan kesempatan yang ia perjuangkan susah payah ini. Menurut pemikirannya, untuk perkembangan bakat Li Yuan maka Sekte Pedang Biru adalah pilihan yang tepat bagi Li Yuan untuk mengasah kekuatan dan keterampilannya. Sebagai sekte nomor 1, Sekte Pedang Biru sangat diminati oleh para kultivator dan menjadi sekte favorit pilihan anak muda. Hahaha. Bilang saja kalau kau tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dengan Sekte Pedang Biru. Tiba-tiba suara Li Feng terdengar nyaring di aula pertemuan, beberapa orang pun segera ikut tertawa mengikuti dirinya yang meremehkan Li Yuan. "Untuk apa aku membuktikan sesuatu pada orang yang tidak layak?" balas Li Yuan secara menohok. "Tampaknya otakmu sudah rusak akibat luka yang pernah kuberikan," balas Li Feng yang tidak mau kalah. "Hahaha. Bagaimana bisa aku lupa dengan perbuatan curangmu?"
Kalau saja saat itu kau tidak curang, sampai kapanpun kau sama sekali tidak layak bahkan jika itu sebatas membersihkan sepatuku, ujar Li Yuan dengan nada memprovokasi. Semua orang terkejut dengan pernyataan Li Yuan, tuduhan yang baru saja ia lontarkan adalah suatu perbuatan keji jika tidak bisa dibuktikan. Apakah kau bisa buktikan ucapanmu? Tanya Li Fu selaku ayahnya. Li Fu jelas terkejut dengan pernyataan putranya tersebut, jika benar ia kalah karena dicurangi maka urusannya tidak akan sesederhana itu. Meskipun ia hanya seorang tetua, namun ia masih sanggup menghadapi Patriark Li jika berhadapan secara fisik. Sebelumnya ia sudah menahan diri karena menganggap peristiwa lalu adalah kecelakaan, namun jika peristiwa tersebut karena disengaja maka orang tua mana yang bisa terima? Tanya saja, sama pecundang itu apakah ia berani berhadapan denganku di arena tanding klan Li, ujar Li Yuan dengan enteng. Li Feng yang sudah terlanjur emosi dengan perkataan Li Yuan segera menerima tantangan terbuka, ia berkeyakinan jika Li Yuan masih dalam kondisi terluka. Sehingga mustahil baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu, apalagi ia juga benar-benar ingin menghancurkan Li Yuan sekali lagi agar semua orang tahu jika dirinya lah yang pantas menyandang gelar jenius klan Li. Jangan cuma mulutmu yang besar, mari kita buktikan di atas arena, tantang Li Feng penuh percaya diri. Mendengar jawaban Li Feng yang sudah masuk jebakannya, Li Yuan hanya menahan senyum. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membalaskan dendam dari pemilik tubuh aslinya. Tentu saja, biarkan para penatua dan patriark menjadi saksi betapa lemahnya dirimu, ujar Li Yuan dengan santai, namun hatinya penuh kemarahan. Patriark Li menjadi panas telinganya, ucapan provokasi Li Yuan yang pedas itu ikut memancing emosinya. Kalian bisa bertarung dengan adil, siapapun yang kalah harus menerima konsekuensinya dan tidak mempermasalahkannya di kemudian hari. Beberapa penatua mengangguk setuju, pertandingan antara Li Yuan dengan Li Feng akan menentukan kembali jenius klan Li. Meskipun mereka sudah mengetahui jika Li Feng yang unggul, namun mereka juga setuju jika pertarungan kali ini untuk membungkam kesombongan Li Yuan untuk selamanya. Jika tidak ada masalah mari kita menuju ke arena pertandingan, ucap Li Yuan sambil berjalan mendahului yang lainnya. Li Fu segera menyusul putranya, ia juga sebenarnya agak khawatir atas pertandingan ini. Meski Li Yuan sebelumnya pernah mengalahkan Liu Sang, namun kondisi Li Feng jauh berbeda. Ia kini menyandang gelar jenius kota Qiang, tidak ada yang berani menyinggungnya setelah kekalahan Li Yuan pada kesempatan yang lalu. Apakah kau sudah yakin? Tanya Li Fu kepada putranya. Tentu saja ayah, bagiku dia hanyalah pecundang licik, jawab Li Yuan sambil tersenyum tenang. Baguslah. Yang penting kau juga harus membalas kekalahanmu waktu itu, ucap ayahnya memberi semangat. Orang-orang klan Li yang semula tidak tahu kini dalam waktu singkat berkumpul di arena khusus berlatih klan. Di dalamnya terdapat sebuah arena tanding yang biasa digunakan oleh bakat muda klan untuk berlatih dan juga mengadakan turnamen internal klan Li. Tidak lama kemudian sudah berada di arena pertandingan, dengan cahaya yang cukup terang arena pertandingan bisa terlihat dengan jelas oleh semua orang yang hadir menonton. Cepatlah maju. Jangan buang waktu bersantai yang aku miliki, ucap Li Yuan kembali memprovokasi Li Feng. Wajah Li Feng terlihat buruk, ekspresinya juga semakin rumit saat ia menatap ke arah Li Yuan. Di masa lalu pemuda tersebut tidak pernah sepedas ini berbicara, ia hanya terkenal dingin dan cuek terhadap orang-orang. Namun semua sikapnya saat ini mencerminkan keadaan yang berbeda. Kupikir kau hanya pintar membual, jangan pernah sesali apa yang sudah kau katakan. Usai berkata demikian Li Feng segera masuk ke arena pertandingan, dengan dipimpin oleh seorang penatua ia sudah siap menghadapi Li Yuan. Kalau kau tidak percaya maju saja, aku hanya akan memberikan satu kesempatan untukmu, dan sebaiknya kau gunakan kekuatan terbaikmu agar aku tidak sia-sia mengotori tanganku, ucap Li Yuan dengan nada merendahkan. Kurang ajar, pergilah ke neraka. Detik selanjutnya Li Feng berseru kencang, aura di tubuhnya ia lepaskan dengan tak tertahan. Li Feng melompat ke udara sambil mengeluarkan tinju terbaiknya ke arah Li Yuan. Tinju penghancur gunung. Li Yuan yang sudah bersiap sedari tadi hanya tersenyum kecil, namun di dalam hatinya ada rasa puas yang tidak terlukiskan. Ia tidak menduga jika Li Feng akan dengan mudah masuk ke dalam perangkapnya. Li Yuan segera mengalirkan kinya ke telapak tangan kanannya, sambil mengepal erat ia menerjang tinju Li Feng dengan gerakan yang sama. Bam! Dua energi dahsyat saling berbenturan, Li Feng terhempas beberapa meter ke belakang. Sementara Li Yuan masih kokoh berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Brak! Tubuh Li Feng terhempas menghantam dinding yang berada di sekitar arena pertandingan, kerasnya benturan tersebut membuat mulutnya keluar seteguk darah segar. RGGH! Tanganku, jerit Li Feng yang kesakitan. 1. Kekalahan Li Feng.
Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu juga terperanjat kaget. Pada ajang penentuan bakat sebelumnya kekuatan Li Yuan tidak sebesar ini. Bahkan semua orang tahu jika Li Yuan terluka parah akibat pertarungan tersebut, rasanya seperti mimpi di siang hari. Kau, bagaimana bisa sekuat ini? Ucap Li Feng sambil menyeka darah di bibirnya, pertanyaan di dalam hatinya sejalan dengan peristiwa terlukanya Liu Sang beberapa hari lalu. Tubuh Li Feng hanya bisa terbaring lemah di lantai, ia sudah tidak dapat bangkit setelah pertukaran jurus barusan. Selain tangannya yang serasa hancur, ia juga tidak dapat menggunakan ki-nya pada saat ini. Beruntunglah aku masih berbaik hati dengan mengeluarkan hanya separuh kekuatanku. Jika kau masih penasaran dan bersiap untuk mati maka silahkan serang aku sekali lagi, ucap Li Yuan dengan tatapan dingin. Mendengar perkataan Li Yuan membuat nyali Li Feng menciut, luka yang ia rasakan kini begitu sakit terasa. Bahkan aliran tenaga dalamnya menjadi sangat kacau, barusan ia sama seperti menghajar batu yang sangat keras. Meskipun malu ditonton banyak orang, ia harus memprioritaskan nyawanya terlebih dahulu. Masalah hari ini tentunya ia akan menghitung dengan bunganya sekalian di masa depan. Melihat Li Yuan yang baik-baik saja dan malah putranya yang terluka parah membuat Patriark Li geram. Sudah, cukup sampai di sini. Ucapan Patriark Li tersebut sangat jelas didengar oleh orang-orang klan Li, bahkan Li Fu yang semula terkejut dengan kemampuan putranya segera tersadar kembali. Karena kau sudah membuktikan kualitasmu maka kau berhak atas kuota untuk memasuki Sekte Pedang Biru, ucap Patriark Li sambil menahan amarah. Tidak perlu Patriark, seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa saya tidak tertarik bergabung dengan Sekte Pedang Biru, jawab Li Yuan menegaskan pernyataan sebelumnya. Kamu, ucap Patriark Li sambil menggertakkan giginya menahan kekesalan. Ayah, mari kita pulang, ajak Li Yuan sambil menatap ke arah ayahnya. Li Yuan tidak mau berlama-lama berada di tempat ini. Hari sudah malam dan sudah waktunya bagi ia dan ayahnya untuk saling berbincang. Li Yuan kemudian membalikkan badan untuk segera kembali pulang ke kediamannya. Ia terlalu malas walau hanya untuk berbasa-basi. Sikap Patriark yang selalu merasa tersinggung membuat Li Yuan sangat tidak nyaman, padahal ayahnya sudah bekerja keras tanpa pamrih membesarkan klan namun masih dimusuhi hanya karena kecemburuan. Jika begitu kami mohon pamit, ucap Li Fu kepada Patriark serta para penatua lainnya. Semua anggota klan Li yang berada di sekitar aula pertandingan masih terdiam mematung. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka melihat Li Feng yang beberapa waktu dibanggakan kini roboh hanya dalam satu pertukaran jurus. Orang-orang hanya tersenyum getir, mereka tidak menyangka jika Li Feng hanyalah seorang pengecut di hadapan Li Yuan. Hanya dalam satu serangan saja Li Feng sudah tumbang, bagaimana bisa ia layak dijuluki sebagai jenius klan Li? Setelah Li Yuan dan ayahnya pergi, Li Feng memandang penuh kebencian. Sama seperti Liu Sang, ia juga merasakan kemarahan karena sudah dipermalukan di depan banyak orang. Patriark Li memandang kepergian Li Yuan dengan ekspresi serius, dia tidak mengerti dengan keadaan yang baru saja terjadi. Tadinya melalui putranya, ia sangat mengharapkan apa yang sudah ia rencanakan sebelumnya bisa berjalan dengan lancar. Namun dengan peristiwa hari ini, Li Yuan dan juga tetua Li Fu yang justru mendapatkan poin kemenangan. Sial, kenapa hal ini bisa terjadi? Dari mana kemampuan sesumbar bocah itu, batin Patriark Li. Jangan sampai kejadian ini menyebar atau kalian semua akan menghadapi hukuman klan, ucap Patriark Li dengan penuh tekanan. Kekalahan Li Feng sudah mencoreng wajahnya. Baik Patriark, ucap seluruh orang dengan patuh, walau bagaimanapun mereka tidak bisa menolak perintah seperti itu. Li Feng yang tidak berdaya pun segera ditandu oleh orang-orang terdekatnya, segala persepsi mereka telah runtuh tentang Li Yuan yang sebelumnya mereka anggap sudah habis masa depannya. Dengan adanya pertandingan barusan telah membuka mata semua orang, jika Li Yuan telah kembali bangkit dengan kekuatannya yang sangat mengerikan. Sementara itu, situasi yang berbeda menyelimuti perasaan Li Fu. Ia yang mulai percaya diri dengan kemampuan putranya kini malah terperdaya dengan kemampuan mendalam dari Li Yuan. Sebagai seorang kultivator, tentu Li Fu dapat merasakan jika kekuatan putranya sudah melebihi batas kewajaran pemuda seusianya. Hal ini tentu berkah dari langit atas pencapaian dari putra satu-satunya tersebut. Putraku, kau sungguh hebat. Puji Li Fu yang saat ini berjalan bersama Li Yuan, sebagai seorang ayah ia tentu saja memiliki kebanggaan terhadap Li Yuan yang ternyata tampil memukau di hadapan anggota klan Li. Terima kasih atas sanjungan yang ayah berikan, jawab Li Yuan dengan hangat. Sebenarnya Li Yuan tidak menyukai pujian, tetapi ia tidak mau merusak perasaan ayahnya yang saat ini sedang bahagia. Sebelumnya Li Yuan sudah merasakan bagaimana kesedihan dari ayahnya tersebut, oleh karena itu Li Yuan yakin dengan karakter ayahnya yang memang tulus tersebut. Tidak beberapa lama kemudian mereka tiba di kediamannya,
Li Yuan dan ayahnya segera menuju ruang tengah untuk berbicara tentang beberapa hal. Li Fu yang sebagai ayah juga merasakan perbedaan dan perubahan sikap putranya. Meski begitu ia justru merasa senang dengan perubahan sikap Li Yuan yang lebih bisa menghargai keberadaan orang lain di sekitarnya. Menurut rencana, esok pagi Li Yuan akan pergi menuju Sekte Raja Wali Emas untuk mendaftar. Dengan kemampuannya tentu tidak akan sulit bagi Li Yuan untuk bergabung di Sekte Raja Wali Emas. Li Yuan sebelumnya terkesan dingin, meski terhadap ayahnya sendiri sangat jarang ia berterus terang. Dirinya lebih mementingkan kultivasi dan belajar membaca pengetahuan yang baru terkait teknik bela diri. Ayah, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, ucap Li Yuan memulai pembicaraan. Katakan saja tidak usah sungkan, jawab ayahnya sambil menyesap teh yang sudah tersedia. Kupikir ini tentang organisasi tujuh hantu, ada seseorang yang membayar mereka untuk membunuhku. Suara Li Yuan mulai serius, saat ini ia akan menyampaikan sesuatu hal yang beberapa waktu lalu membuat dirinya hampir celaka. Apa? Li Fu sangat terkejut hingga hampir saja minuman yang berada di dalam mulutnya tumpah. Kurang ajar, siapa yang sudah berani-beraninya menggunakan kelompok tujuh hantu untuk mencelakakan dirimu? Ucap Li Fu dengan serius. Selain keluarga Liu, aku tidak berurusan dengan siapapun, ujar Li Yuan berterus terang. Dasar tidak tahu malu, di lain waktu kamu tidak perlu kasihan dan memberikan kesempatan kedua terhadap orang yang sudah berbuat kejam kepadamu. Memberikan kesempatan hanyalah menambah masalah di masa depan, meskipun mereka melakukan hal yang sama tetapi setidaknya kamu sudah mengurangi jumlah musuh yang ada, ucap Li Fu dengan tegas. Sebaiknya kau ambil saja peluang untuk bergabung dengan Sekte Pedang Biru, di bawah perlindungan sekte tersebut tidak mudah kelompok tujuh hantu untuk mencarimu, lanjutnya memberi penjelasan. 1. Memilih Sekte Raja Wali Emas. Li Yuan terdiam sebentar, waktu yang ia tunggu-tunggu pun akhirnya datang. Hal ini juga yang ingin aku sampaikan, terkait pemilihan Sekte bela diri aku ingin menuju Sekte Raja Wali Emas untuk melatih kekuatanku, kata Li Yuan dengan nada serius. Sekte Raja Wali Emas. Tidak buruk. Li Fu mengetahui jika sekte yang dimaksud oleh putranya adalah sekte terkuat kedua yang mengembangkan teknik tangan kosong dengan mengutamakan tenaga dalam, berbeda dengan Sekte Pedang Biru yang mengutamakan teknik berpedang sebagai fokus utamanya. Meski demikian jangan remehkan juga tenaga dalam orang-orang yang berasal dari Sekte Pedang Biru, gelar sekte terbaik di benua biru bukanlah isapan jempol. Besok pagi aku akan menuju Bukit Harum untuk bergabung dengan Sekte Raja Wali Emas, ucap Li Yuan dengan penuh keyakinan. Jika hal itu sudah menjadi pilihanmu maka ayah akan mendukungmu sepenuhnya, selain itu ayah juga akan berlatih dengan keras untuk meningkatkan kekuatan agar bisa menjagamu lebih baik lagi, ucap Li Fu diikuti gerakan tangannya untuk menyesap minumannya kembali. Ucapan Li Fu barusan sudah tidak diragukan lagi, hati Li Yuan merasa senang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya tersebut. Hal yang sama yang ia dapatkan di kehidupan masa lalunya, kecuali perasaan yang ingin terus menjadi kuat hingga suatu hari ia benar-benar menguasai alam kehidupan dan menyibak tabir rahasianya. Apakah ayah tidak ingin menikah lagi? Setidaknya berencana untuk memberikanku 1 atau 2 orang adik, ujar Li Yuan di tengah pembicaraan mereka. Puff. Mendengar ucapan dari putranya membuat minuman yang berada di mulut Li Fu tersembur keluar. Apa kau tidak salah bicara? Tanya Li Fu setengah tidak percaya. Sebagai lelaki normal ia tentu ingin menikah lagi, namun memikirkan Li Yuan ia rela memendam keinginannya tersebut. Ia ingin fokus mengurus dan membesarkan putranya tersebut, namun kini ia seperti mendapatkan lampu hijau dari putranya tersebut. Sebenarnya Li Yuan berkata bukan tanpa alasan, di dalam ingatan tubuh lamanya ia pernah menyaksikan kedekatan ayahnya dengan seorang wanita yang cukup baik. Hanya saja waktu itu pemilik tubuh sebelumnya tidak merelakan jika ayahnya menikah lagi, hal itu juga yang membuat Li Yuan lebih bersikap dingin dan banyak terdiam. Tentu saja, kini aku sudah dewasa dan bisa menjaga diri. Seharusnya ayah yang mulai memikirkan diri sendiri dan memilih wanita untuk mengurus keperluan pribadi ayah di masa depan, jawab Li Yuan dengan mantap. Jauh dari itu semua, sebenarnya Li Yuan merasa bersalah dengan keadaannya kini. Meski bukan salahnya, namun kehidupan serasa tidak adil baginya dan juga pemilik tubuh aslinya. Putra sebenarnya Li Fu sudah meninggal, kini hanya jasadnya saja yang diisi oleh jiwa Li Yuan yang baru saja bereinkarnasi. Oleh karena itu jika Li Fu menikah dan memiliki anak lagi maka hal itu bisa mengobati perasaan yang mengganjal di hati Li Yuan. Meskipun belum lama ia berada di kehidupan alam fana, namun ia bisa menilai jika Li Fu adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Selama beberapa waktu ini,
Li Yuan berusaha menerima semua skenario kehidupan. Tugasnya hanya menjalaninya dengan sebaik mungkin, berjuang dan berusaha dengan sepenuh hati demi masa depan yang lebih baik. Mengenai kehidupan masa lalunya ia anggap sebagai bekal kehidupan. Pada saat ini perasaan Li Fu berbunga-bunga, apa yang dikatakan oleh putranya tentunya adalah hal yang ia nantikan selama ini. Selama belasan tahun sepeninggal istrinya, ia menahan diri dari berbagai godaan. Ia juga sebenarnya masih ingin menambah garis keturunannya, apalagi orang-orang klan Li terbiasa memiliki istri lebih dari satu orang sehingga mereka cepat menjadi besar. Putraku, berlatihlah dengan sungguh-sungguh, masalah lainnya kamu tidak perlu khawatir biar ayah yang mengurusnya, ucap Li Fu dengan hangat. Baiklah ayah, aku juga tidak akan mengecewakan dirimu. Ayah adalah yang terbaik, segala kebaikan dan pengorbanan yang telah ayah berikan selama ini akan aku ingat sampai kapanpun, ucap Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih putraku, ayah yakin jika kamu kelak akan menjadi orang besar. Saat kau berhasil kelak, jangan lupa perkenalkan wanita terbaik yang ingin kau nikahi, timpal Li Fu yang tidak mau kalah dengan perkataan Li Yuan sebelumnya. Itu. Biarkan waktu saja yang menjawabnya, jawab Li Yuan dengan malu-malu. Sementara itu di paviliun Angsa Mas, Xiao Yi merasa bersalah setelah mendengar kabar jika kelompok 7 hantu sudah bergerak. Meski ia heran dengan bagaimana Li Yuan bisa lolos dari penyergapan orang-orang dari kelompok 7 hantu, namun di sisi lain ada rasa bersalah yang kini menghimpitnya. Ah, kenapa aku malah bisa seperti ini, batin Xiao Yi dengan nada penyesalan. Xiao Yi sendiri memiliki perasaan yang rumit kepada Ai Guo, sebagai seorang wanita jelas ia tidak mungkin berterus terang jika ia mulai tertarik dengan kepribadian Li Yuan dan juga sikapnya yang hangat saat menggoda dirinya. Memikirkan keegoisannya, Xiao Yi merasakan penyesalan hingga hampir semalaman ia tidak bisa tidur. Mungkin bukan hanya karena memikirkan Li Yuan, nyamuk di kota Qiang juga mulai mengganggu ketenangan malamnya. Keesokan paginya Li Yuan sudah bersiap berangkat ke kota Qianzi untuk menuju sekte Raja Wali Emas. Rencananya ia akan menggunakan jalur pendaftaran umum karena pada saat ini bertepatan dengan musim penerimaan murid baru seperti jadwal yang sudah ditentukan. Sudah saatnya aku pergi, gumam Li Yuan sambil menghela napas ringan. Untuk menghindari segala pertanyaan yang tidak diperlukan, Li Yuan memilih merahasiakan kepergiannya. Oleh karena itu sebelum sinar matahari menembus kediaman klan Li, ia sudah meninggalkan kamarnya menuju arah selatan. Li Yuan tentunya sudah berpamitan kepada ayahnya dan juga menitipkan salam kepada pelayan rumah yang biasa mengurusnya. Ia juga sudah menyiapkan barang-barang pribadinya ke dalam cincin ruangnya, bahkan 2 kitab yang ia dapatkan dari paviliun Angsa Mas juga turut ia bawa. Hanya kitab-kitab bela diri klan Li yang ia tinggalkan di lemari pribadinya, bekal emas dan perak juga sudah ia pindahkan ke dalam cincin penyimpanannya tersebut. Wilayah selatan merupakan tempat beradanya sekte Raja Wali Emas, sedangkan sekte Pedang Biru yang sedang digandrungi oleh remaja-remaja klan Li berada di ujung wilayah timur dan berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal klan Li. Di kota Qiang terdapat sebuah pangkalan pemberangkatan yang menuju ke wilayah selatan. Dengan menggunakan jasa kereta kuda mereka bisa menuju ke tempat tersebut cukup dengan membayar sebesar 10 tael emas. Harga tersebut termasuk cukup mahal, namun sebanding dengan fasilitas kenyamanan serta keamanan yang dimiliki. Bertemu mantan tunangan. Sejarah kota Qiang dan kota Qianzi yang masih satu kultur tentu membuat hal apapun menjadi lebih mudah, hanya perbatasan wilayah kerajaan saja yang kini memisahkan mereka. Meski kehidupan di zaman ini sudah baik dan mulai ditemukan beberapa penemuan di berbagai bidang, namun keberadaan kereta kuda masih menjadi alat transportasi utama bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Selain itu dengan menyewa kereta kuda tersebut, maka mereka sudah berada dalam perlindungan jasa pengamanan asosiasi yang berhubungan dengan 2 kerajaan penguasa wilayah timur dan juga selatan. Jadi sudah jelas mereka berada dalam keamanan dan kenyamanan yang terjaga, meski bisa saja mereka berangkat dengan menggunakan kuda biasa tanpa fasilitas yang mereka dapatkan. Li Yuan tidak kekurangan uang, oleh karena itu ia merogoh kocek sebanyak 15 tael emas yang sudah ia tambahkan untuk tips agar bisa tiba langsung di sekte Raja Wali Emas. Jika tidak begitu maka ia akan diturunkan di pusat kota Qianzi dan harus melanjutkan perjalanan lagi dengan menyewa kereta kuda yang lain. Namun hal yang tidak diduga oleh Li Yuan adalah apa yang ia rencanakannya seirama dengan Xiu Juan, mantan tunangannya tersebut ternyata memilih bergabung dengan sekte Raja Wali Emas. Sebagai seorang yang hanya memiliki ranah kultivasi tingkat jenderal bela diri, ia hanya bisa memenuhi standar sekte kelas 2 seperti sekte Raja Wali Emas. Pada hari itu Xiu Juan juga berangkat menuju pangkalan keberangkatan menggunakan jasa penyewaan kereta kuda. Ia sudah mempersiapkan segalanya demi masa depannya dengan baik di sekte Raja Wali Emas. Adapun tentang Li Yuan,
ia tidak mendengar hal banyak terkait tentangnya. Hal itu dikarenakan Patriark Xiu yang sengaja menyembunyikan berita tersebut. Ia tidak ingin jika putrinya terpengaruh dengan berita kesembuhan Li Yuan serta aksinya dalam melumpuhkan Liu Sang. Li Yuan yang tiba terlebih dahulu segera menaiki kereta kuda yang berkapasitas 2 orang tersebut. Ia tidak ingin kehadirannya diketahui orang lain yang mengenalnya, apalagi saat ini ia tengah diburu oleh kelompok 7 hantu. Namun tanpa sepengetahuannya tanpa sengaja seseorang yang bekerja pada Xiao Yi melihatnya, dengan cepat menyampaikan berita tersebut melalui giok khusus penyampai pesan. Namun sesaat sebelum keberangkatan Li Yuan, Xiu Juan tiba setelah diantar oleh ayahnya. Secara kebetulan ia juga menggunakan kereta kuda yang sama. Di dalam kereta kuda tersebut keduanya duduk berseberangan dan pemandangan ini tentu saja membuat Li Yuan dan Xiu Juan saling terkejut dan juga saling pandang. Kamu. Keduanya saling berkata secara bersamaan dengan tatapan penuh keheranan, namun ada kebencian terpancar di wajah Xiu Juan. Li Yuan kemudian tidak menanggapi lagi, ia kembali terdiam karena tidak mau berhubungan lebih jauh dengan wanita yang pernah ditunangkan dengan dirinya tersebut. Setali 3 uang dengan Li Yuan, Xiu Juan pun hanya bisa menahan kekesalannya karena harus berhadapan dengan orang yang paling ia benci. Tidak terpikirkan sama sekali jika dalam perjalanan kali ini ia akan menghadapi peristiwa yang menyebalkan. Mimpi apa aku semalam, gumam Li Yuan di dalam hati, padahal selama semalaman ia terus mengobrol dengan ayahnya. Tuan dan Nona, kita akan segera berangkat. Pada saat ini terdengar suara dari seorang lelaki parubaya, yang memiliki tubuh kekar. Ia adalah seseorang yang bertugas mengoperasikan kuda dalam perjalanan tersebut, sekaligus seorang kultivator dengan kekuatan tingkat prajurit. Tidak lama kemudian 2 ekor kuda bergerak dengan hentakan bersamaan. Dalam waktu yang tidak lama bayangan kereta kuda tersebut sudah berlalu hendak meninggalkan kota Qiang. Li Yuan baru pertama kalinya naik kereta kuda untuk meninggalkan kota Qiang. Di tubuh masa lalunya ia belum pernah meninggalkan kota dan baru kali ini ia pergi menuju kota Qianzi demi belajar teknik meningkatkan tenaga dalam di Sekte Raja Wali Emas. Sementara Xiu Juan yang kini berada di dekat Li Yuan tampak sedikit sedih. Sebagai wanita ia juga merasa harus saat berpisah dengan tanah kelahirannya. Xiu Juan awalnya ingin menjadi wanita biasa dan menjadi istri yang baik bagi suaminya di masa depan, namun dengan tekanan dari keluarganya mau tak mau ia harus pergi untuk mengembangkan klan Xiu di masa depan. Hal itu tentu berkaitan dengan kondisi Li Yuan yang sebelumnya, dengan dirinya yang dikabarkan sudah menjadi sampah tak berguna membuat Xiu Juan semakin tertekan dan putus asa. Atas desakan keluarga besar klan Xiu akhirnya ia juga tidak keberatan mengakhiri janji pernikahannya dengan Li Yuan. Bahkan demi itu semua ia harus meninggalkan kota kelahirannya demi mengejar cita-cita dan membawa harapan klan Xiu hingga ke Sekte Raja Wali Api. Meskipun sekte tersebut bukanlah yang terfavorit, namun ada saja peminat dari kalangan pemuda yang ingin mengasah keterampilan teknik tangan kosongnya, bahkan alasan lainnya karena standar masuk Sekte Raja Wali Emas tidak sesulit Sekte Pedang Biru. Dari awal perjalanan, Li Yuan mulai memejamkan kedua matanya, dengan mengabaikan keberadaan Xiu Juan ia mengatur napasnya dengan tenang, menyelaraskan hati dan pikirannya hingga tidak ada ketegangan di wajahnya. Dalam dirinya ia mulai mengatur napasnya menyerap esensi alam secara langsung. Teknik aura naga yang ia kembangkan berbeda dengan teknik kultivasi biasa. Teknik ini bisa diterapkan kapanpun bahkan sambil berbaring. Selama ada udara yang bisa dimurnikan, maka kultivasi yang Li Yuan lakukan akan tetap berjalan sesuai keinginannya. Keduanya tidak saling bicara, apalagi mengambil inisiatif untuk memulainya. Mereka benar-benar terlihat seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Kenapa ia mengabaikanku? Bagaimana bisa ia begitu tenang? Gumam Xiu Juan yang mulai sedikit kesal dengan sikap cuek mantan tunangannya tersebut. Di masa lalu, Li Yuan memang sempat terpesona dengan kecantikan wanita yang menjadi tunangannya itu. Bahkan dengan penuh semangat ia juga meyakini dirinya untuk menambatkan hatinya, berbeda dengan sikap dinginnya selama ini. Ekspresi Xiu Juan yang semula tidak peduli dengan keberadaan Li Yuan justru berbalik menjadi perasaan jengkel. Tentunya ia merasa dengan kecantikannya seharusnya dirinya menuai pesona yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Namun kini justru Xiu Juan melihat sosok pemuda yang tampak tenang dan tidak memiliki fluktuasi ki dalam dirinya, seolah sangat menikmati perjalanan tanpa sedikit pun rasa khawatir. Xiu Juan yang melihat ketenangan Li Yuan mulai menebak dalam hati, menurutnya pria tersebut hanya berpura-pura tenang menutupi perasaan di dalam dirinya. Xiu Juan juga jelas mengetahui jika ini adalah perjalanan pertamanya keluar kota, jadi Li Yuan adalah orang yang pandai berpura-pura. Aku tidak mengira lelaki lemah sepertimu masih terus mengejarku hingga sejauh ini, asal kau tahu saja jika aku tidak akan tertarik pada dirimu, Xiu Juan berkata dengan penuh percaya diri, ia ingin merendahkan lelaki yang berada di depannya tersebut. 1. Mengejar kesempatan.
Selama setengah waktu perjalanan, Li Yuan memanfaatkan waktu hanya dengan memejamkan mata seolah berkultivasi dengan tenang. Ia benar-benar mengacuhkan perkataan Xiu Juan yang saat ini justru sedang memandangi wajah Li Yuan yang terlihat menawan. Percuma saja rupawan jika dirinya tidak bisa berkultivasi, takkan ada wanita yang mau hidup dengan pria macam itu, batin Xiu Juan menyayangkan keadaan Li Yuan. Meski dalam kondisi memejamkan mata, Li Yuan masih merasakan ada tatapan tajam yang mengarah kepadanya. Ditatap seperti itu membuat Li Yuan merasa tidak nyaman, dengan cepat ia membuka kedua matanya dan langsung beradu pandang dengan Xiu Juan yang tersentak kaget. "Kenapa kau melihatku seperti itu?" tanya Li Yuan dengan ketus. "Dasar terlalu percaya diri, aku hanya kebetulan melihatmu dan kasihan dengan nasibmu yang begitu sial. Untungnya aku sudah memutuskan hubungan denganmu, jika tidak maka aku pun akan terbawa sial," ucap Xiu Juan dengan sinis. "Oh, keadaanku sangat baik-baik saja. Justru kesialanku bermula saat bertunangan dengan dirimu, namun setelah hubungan itu berakhir semuanya sudah kembali menjadi lebih baik." "Kupikir kaulah wanita pembawa sial," balas Li Yuan dengan nada yang menohok. Ia tidak menahan rasa kekesalannya. 1. Baru saja Xiu Juan ingin membalas perkataan Li Yuan, tiba-tiba kereta kuda yang mereka naiki berhenti mendadak sebelum mereka melintas di daerah perbatasan. Tanpa Li Yuan ketahui ternyata Xiao Yi yang mendapatkan kabar tentang kepergian Li Yuan segera bergegas mengejarnya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan lagi, sebelumnya ia sudah menyia-nyiakannya saat bertemu di paviliun angsa mas. "Ada apa?" gumam Xiu Juan dengan khawatir, ia melihat beberapa orang pendekar tengah menghadang kereta kuda yang mereka tumpangi. Seharusnya mereka berasal di bawah perlindungan asosiasi, sehingga mustahil ada pihak yang berani mengusik perjalanan mereka. Apalagi saat ini ada beberapa kereta kuda lainnya yang melintas, tidak cuma mereka saja yang bergegas menuju sekte Raja Wali Emas untuk mendaftar tetapi juga para pemuda dari wilayah lain. Li Yuan juga terkejut atas peristiwa kali ini, namun dari dalam kereta ia bisa mendengar namanya disebut. Apalagi ia juga tampak tidak asing dengan sosok wanita yang kini baru saja turun dari seekor kuda, Xiao Yi pengelola paviliun angsa mas kota Qiang. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Batin Li Yuan di dalam hatinya, segera ia juga turun dari kereta kudanya untuk mengetahui lebih jelas lagi. "Nona Xiao Yi, apa yang terjadi?" tanya Li Yuan saat menyapa nona muda keluarga Xiao. "Akhirnya aku menemukanmu, untungnya belum terlambat," ucap Xiao Yi sambil melangkah cepat menghampiri Li Yuan. Dengan cepat ia memeluk tubuh Li Yuan yang diam terpaku, rasa bersalahnya kepada Li Yuan segera ia tumpahkan begitu saja. "Hai Nona, kenapa seperti ini?" tanya Li Yuan kebingungan. Sementara Xiu Juan yang memperhatikan keadaan tersebut dari dalam kereta kuda membulatkan kedua matanya, sebagai wanita tercantik nomor 1 kota Qiang kini Xiao Yi sedang memeluk pria yang sudah ia acuhkan. "Apakah itu masih benar Nona Xiao Yi yang terkenal dingin?" ucap Xiu Juan dengan nada tidak percaya. Begitu banyak tuan muda yang mengejarnya namun kali ini ia sendiri yang datang dan memeluk Li Yuan. "Maafkan sikapku kemarin, aku terlalu terbawa perasaan sehingga menutupi kebenaran yang akan kusampaikan kepadamu," ucap Xiao Yi dengan sedikit tenang. "Kupikir tidak ada suatu hal perlu kau jelaskan kemarin, jadi kuanggap hal itu biasa saja." Li Yuan jelas masih canggung, apalagi aroma harum Xiao Yi masih dapat ia rasakan. "Semua berkaitan dengan kelompok 7 hantu yang mengejarmu. Patriark Liu telah menyewa jasa mereka karena kau telah menghajar putranya beberapa hari yang lalu," ucap Xiao Yi tanpa menyembunyikan lagi. Sesuai dugaan Li Yuan sebelumnya jika keluarga Liu yang berada di balik ini semua, oleh karena itu suatu hari nanti ia akan membuat perhitungan kepada Patriark Liu dan juga putranya. "Oh mereka, kupikir aku terlalu berbaik hati kepada Liu Sang. Kedepannya mereka tidak akan mendapatkan kesempatan kedua," ucap Li Yuan dengan mantap. "Iya, aku percaya padamu," jawab Xiao Yi yang masih enggan melepaskan pelukannya kepada Li Yuan. "Sudahlah, masalah sudah sampai seperti ini. Untuk sementara aku akan pergi ke kota Qianxi, sekte Raja Wali Emas akan menjadi tempat berlatihku," Li Yuan berkata jujur, di sisi lain ia hampir saja mimisan dipeluk oleh wanita cantik tersebut. "Perasaan yang rumit. Maukah kau memaafkan tindakan kekanak-kanakanku kemarin?" tanya Xiao Yi sambil memandang Li Yuan dari jarak dekat. "Tentu saja, sebelumnya kau sudah banyak membantuku mana mungkin aku begitu tidak tahu diri terhadapmu," jawab Li Yuan, ia jelas menganggap Xiao Yi wanita yang pantas ia jadikan sahabat. "Setelah apa yang terjadi hari ini tidakkah kau memiliki perasaan terhadapku?" tanya Xiao Yi sambil menggigit bibirnya menahan malu. Berada dalam posisi canggung tentu membuat Li Yuan merasakan hal yang aneh, sebelumnya ia hanya menganggap Xiao Yi sebagai wanita yang layak untuk dijadikan sahabat. Apalagi dengan koneksi keluarga Xiao yang sudah terkenal di tiap-tiap wilayah tentu suatu keuntungan yang tidak bisa ditaksir oleh Li Yuan.
Jika aku menyukaimu apakah artinya itu aku akan menjadi lelaki yang menumpang? Tanya Li Yuan sambil menggoda Xiao Yi. Terserah kau saja, intinya aku tidak mau kehilanganmu lagi, balas Xiao Yi tanpa malu-malu. Aku tidak terlalu paham dalam mencintai seorang wanita, mengenalmu saja aku tidak terlalu jauh. Namun ketika waktunya sudah tiba maka aku akan mengungkapkan janjiku padamu, ucap Li Yuan dengan perasaan yang rumit. Sedari tadi ia hanya diam terpaku, namun setelah lawan bicaranya sudah membuka diri maka akan terlalu bodoh jika Li Yuan tidak bisa membaca situasi yang kini menghampirinya. Sebagai lelaki normal tentu saja ia memiliki getaran dan gejolak batin yang luar biasa. Menghadapi kecantikan nomor satu kota Qiang bukanlah hal sederhana yang harus ia lewatkan begitu saja. Baiklah aku akan menunggumu, ingat jangan sampai kau tidak kembali, ucap Xiao Yi sambil memukul pelan dada Li Yuan. Bagaimanapun caranya aku pasti akan kembali, hanya saja semuanya butuh proses. Jawab Li Yuan sedikit tidak tenang. Pokoknya harus kembali, dasar pria bodoh, ucap Xiao Yi sambil menghentakkan kakinya. Ia sudah tidak malu mengakui perasaannya daripada kehilangan kesempatan untuk bersama seseorang yang sangat ia kagumi. Bahkan jika itu di masa lalu, ia sudah menyelidiki kepribadian Li Yuan yang bertolak belakang dengan kebanyakan pemuda di kota Qiang. Li Yuan dikenal pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang, ia lebih menyukai berlatih dan bekerja keras dalam mengejar impian menjadi kultivator. Ya sudah, kamu berangkat sana. Urusan kota Qiang biar aku yang mengaturnya untukmu, serta gunakan token ini saat kau memasuki paviliun angsa emas dimanapun kau berada, ucap Xiao Yi sambil mengeluarkan giok emas berbentuk angsa. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, aku tidak akan pernah melupakannya, ucap Li Yuan sambil tersenyum cerah, untuk sementara perasaannya menjadi hangat. Li Yuan masih enggan mengakui perasaannya, tetapi ia tidak menolak sikap Xiao Yi terhadapnya. Meski awalnya ada rasa canggung namun akhirnya berjalan dengan penuh perasaan saling mempercayai. Kamu berhati-hatilah, saat ini aku belum bisa memberikan sesuatu yang berharga untukmu. Namun percayalah, aku sangat menghargai orang yang bisa berjuang bersamaku di saat aku baru memulainya, Li Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, ia memandang Xiao Yi penuh dengan kehangatan. Aku akan selalu mendukungmu, balas Xiao Yi dengan perasaan yang sangat nyaman. Setelah berkata demikian keduanya berpisah, di bawah penjagaan beberapa orang pendekar ahli Xiao Yi kembali menaiki kudanya dan pergi meninggalkan Li Yuan dengan perasaan penuh kebahagiaan, rasa gundah gulana yang beberapa hari ia rasakan kini berangsur lenyap. Sementara Li Yuan juga tidak kalah bahagianya, dengan seutas senyum manis ia kembali memasuki kereta kudanya. Sebelumnya ia mengeluarkan 5 tael emas kepada petugas yang mengendalikan kuda, sekedar berbagi kebahagiaan Li Yuan tidak mau membuat orang lain harus menderita kerugian akibat tertundanya waktu perjalanan. Selama beberapa saat Li Yuan melupakan keberadaan Xiu Juan yang sedari tadi memperhatikan pertemuan antara Xiao Yi dengan dirinya. Sama seperti sebelumnya ia tidak mempedulikan wanita yang pernah menjadi tunangannya tersebut. Hahaha. Lelaki yang bodoh, sungguh memalukan, ucap Xiu Juan kepada Li Yuan yang baru saja duduk di seberangnya. Namun Li Yuan hanya terdiam, ia kembali memejamkan matanya untuk menikmati suasana bahagia yang baru saja ia rasakan seumur hidupnya, sementara baginya ucapan Xiu Juan hanyalah suara domba yang mengembik. Tak ada gunanya juga berbicara lebih jauh dengan wanita bodoh seperti Xiu Juan. 1. Sangat menyebalkan, gumam Xiu Juan sambil menahan kekesalan. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan justru menjadi sangat menyebalkan. Keadaan ini membuat Xiu Juan sangat frustasi, hingga kereta kuda yang mereka naiki mulai memasuki wilayah sekte Raja Wali Emas. Selama beberapa jam dalam perjalanan ia sama sekali tidak menikmati suasana yang nyaman. Menyadari jika akan tiba di sekte Raja Wali Emas, Li Yuan segera membuka matanya secara perlahan. Ia tidak melewatkan kesempatan untuk berkultivasi, bahkan setengah hari perjalanan ia manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kekuatannya. Sesampainya di sekitar sekte Raja Wali Emas terlihat sudah banyak orang yang mulai berdatangan, beberapa kereta kuda juga terlihat datang dan pergi. Sementara sebagian besar peserta yang mendaftar menggunakan perjalanan darat lainnya, terlihat antusias memasuki gerbang sekte berharap akan diterima menjadi bagian dari sekte Raja Wali Emas. Pada saat ini sekte Raja Wali Emas sedang mengadakan pendaftaran murid baru, jelas terlihat kesibukan dari beberapa meja pendaftaran yang tidak jauh dari gerbang sekte. Ratusan calon murid yang sudah mempersiapkan diri, segera menuju meja pendaftaran yang sudah disiapkan oleh masing-masing murid yang terlihat lebih senior. Oleh karena itu bagi yang ingin mendaftar dipersilahkan mengisi formulir pendaftaran untuk mengisi biodata masing-masing. Li Yuan yang sudah bersiap segera menuju meja pendaftaran dan benar-benar mengacuhkan Xiu Juan yang secara tidak sadar sedang mengikutinya. Sebelum mengisi formulir, Li Yuan segera membaca persyaratan pendaftaran.
Ada dua klasifikasi pendaftaran yang dibuka kali ini, yaitu pendaftaran murid luar dan juga pendaftaran murid dalam. Untuk murid luar memiliki standar kultivasi tingkat perunggu hingga tingkat emas, sementara untuk murid dalam memiliki standar minimal tahap kaisar tingkat awal. Li Yuan yang sudah berada di ranah kaisar tingkat menengah segera menuju meja pendaftaran murid dalam. Meja pendaftaran yang dituju oleh Li Yuan tampak sepi, tidak seperti meja pendaftaran yang kini tampak Xiu Juan tengah mengantri. Mulanya ia berniat bergabung dengan menjadi murid luar, namun dengan mempertimbangkan peristiwa dirinya bertemu dengan Xiao Yi membuatnya memutuskan sesuatu hal yang lebih menantang. Ia ingin segera memberikan hasil yang terbaik dan juga tidak mau mengecewakan wanita yang sudah mempercayainya tersebut. Apakah aku mulai menyukai wanita tersebut? Gumam Li Yuan di dalam hatinya.